Kisruh Demokrat, demokratis vs dinasti oligarki. Bagaimana endingnya? Ditulis oleh Agus Oloan, dilansir dari sewor.com. Sejarah berdirinya Partai Demokrat yang jadi pemenang tahun 2004 dan 2009 akan menjadi penting, karena ternyata sekarang terbuka menjadi terang benderang oleh para senior Partai Demokrat yang telah membuka borok-borok lama, sehingga SBY melenggang menjadi orang nomor satu di negeri ini selama 10 tahun. Pun dengan intrik-intrik politik maupun bagaimana seluk-beluk, bagaimana dia bisa menjadi ketua umum lewat kongres yang digelar tahun 2013 silam di Bali. Nah, melihat dan mengikuti perkembangan kisruh Partai Demokrat ini, maka kita disuguhkan pertanyaan, cerita siapakah yang mungkin paling logika kita terima? Apakah cerita para senior Partai Demokrat yang sudah dipecat secara sepihak, semisal Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Hermisal, Yasudarso, Tri Yulianto, Sofwatilah Musaib, dan Ahmad Yahya yang dipecat secara sepihak itu tidak bisa dipercaya? Saya mungkin akan lebih percaya dengan cerita mereka yang berdarah-darah, bersusah payah mendirikan Partai Demokrat, dan SBY hanya mengambil keuntungan dan bisa menjadi presiden 2 periode berkat 7 orang yang dipecat ini. Inilah yang membuat seorang mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, ikut berkomentar terkait pemecatan 7 kader senior Partai Demokrat. Masalah pemecatan 7 kader Mbalelo itu kayak mereka Tuhan saja. Hal ini mengingatkan Max terhadap pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang sering membawa-bawa Tuhan. Pak SBY kalau pidato suka bilang, Tuhan mencatat apa yang dicatat, Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tidak tidur, ungkapnya. Partai Demokrat, kata Max, harus mengakomodir persoalan yang ada di partai, bukan mengebiri hak kader untuk menyelesaikan persoalan seperti yang dilakukan belakangan ini. Buktinya, AHY dan Demokrat perintahkan kader untuk lapor diri setiap minggu dan diawasi Satgas, ujarnya. Cara seperti itu merupakan cara mengibiri hak orang. Katanya partai modern, tapi kebiri hak, kan konyol abal-abal, tugas Mike. Dan ini pula yang membuat saya geram, karena masalah internal partai harus dibawa-bawa nama presiden dan istana. Padahal memang tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Dan andaikan pun Pak Muldoko didapuk untuk jadi calon pengganti AHY, itu wajar-wajar saja, hak pemegang suara partai, agar partai berjalan lebih baik dari sekarang. Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSB, Muldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Kongres luar biasa. Saya kira semua tahu dan teman-teman wartawan juga tahu bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai ketua umum adalah Muldoko, kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sipulangit, Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara. Kendati demikian, pihaknya tetap mengizinkan dan menerima nama-nama lainnya yang berniat maju menjadi ketua Demokrat versi KLB. Demokrat sejatinya, jika kita ambil terjemahan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penganut atau pengikut paham demokrasi. Nah, jika dirunuk lagi, maka demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Pemerintah rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Namun, kenapa ketika ada sedikit pertentangan pendapat, para petinggi Demokrat langsung menjatuhkan vonis bahwa ketujuh senior dari Partai Demokrat itu dengan tuduhan berkhianat? Kenapa ada pemecatan tanpa prosedural? Dan parahnya, pihak SBY dan AHY bermain api dengan melibatkan pihak berkuasa untuk mengkudeta. Adalah pemikiran picik apabila menyebut PDIP atau partai berkuasa ataupun yang berkuasa melakukan pembelian partai, apalagi melakukan campur tangan dalam kudeta yang dimaksud.
Lantas bagaimana ending dari drama partai berlambang Mercy ini? Ya, kalau menurut saya sih, Demokratnya SBY dan AHY harusnya berganti nama, karena sudah mengarah ke oligarki dan dinasti, di mana dari SBY ke AHY, sehingga kader lain yang lebih punya peluang tertutup. Jadi Demokrat sekarang ganti nama saja. Kalaupun tidak mau ganti nama, ya serahkanlah ke hasil kongres luar biasa, sehingga Demokrat bisa sehat kembali dan kembali ke jalan benar yang benar-benar demokratis.